Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kalian berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersyukur pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan sudah menyertai dan menolong kita. Ayo sekarang semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan selalu memelihara kami. Pagi ini kami rindu untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami semakin mengenal-Mu dan hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Tolonglah kami semua. Sucikan kami dan ampuni semua dosa kenakalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami awali kebaktian pagi ini. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Dia sudah lahir, lalu mati untuk menebus dosa kita. Dia hidup kembali, dan saat ini Dia sudah kembali ke surga. Tetapi Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus yang akan menolong kita setiap hari dan dimanapun juga. Yesus itulah satu-satunya penolongku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku
Firman Tuhan hari ini ceritanya tentang Allah menyelamatkan keluarga Yusuf. Dari kitab Kejadian pasal 41 sampai 45. Yusuf adalah salah satu anak Yakub. Dia mempunyai 10 orang kakak laki. Suatu hari kakak-kakaknya berbuat jahat dan menyingkirkan Yusuf jauh sekali dari rumahnya. Tidak bisa bertemu dengan papanya lagi. Yusuf sampai tiba di Mesir. Di sana hidup Yusuf sangat sulit. Dia pernah dipenjara meskipun tidak berbuat salah. Tetapi Tuhan Allah selalu menyertai Yusuf. Tuhan punya rencana atas hidup Yusuf di Mesir. Tuhan menolong Yusuf untuk mengartikan mimpi dari Raja Firaun, yaitu akan ada 7 tahun masa banyak makanan berlimpah-limpah. Dan 7 tahun berikutnya terjadi kelaparan. Raja mengangkat Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir. Raja memberi tugas yang sangat penting kepada Yusuf untuk menyimpan banyak sekali makanan untuk semua orang di Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan. Agar apa? Agar saat 7 tahun masa kelaparan itu tiba, di Mesir masih ada bahan makanan. Dan benar, tidak lama kemudian terjadi masa berlimpah. Tanaman biji-bijian tumbuh dengan subur dan banyak sekali. Orang-orang bisa membuat roti dari biji gandum, jagung, dan biji-bijian lain. Mereka bisa makan sampai kenyang. Biji-bijian ini sangat banyak sekali sampai berlebih-lebih. Yusuf dan pengawal-pengawalnya di Mesir menyimpan biji-bijian ini ke dalam gudang-gudang yang besar. Hal ini berjalan setiap tahun sampai 7 tahun. Kemudian datanglah masa kekeringan. Ya, kekeringan. Semua tanaman mati. Tidak ada lagi biji-bijian yang dihasilkan. Orang-orang mulai kehabisan bahan makanan. Dan mereka datang kepada Yusuf untuk membeli bahan makanan. Masih ada banyak persediaan bahan makanan yang ada di gudang. Suatu hari datanglah 10 orang laki-laki dari tempat yang jauh sekali. Mereka ke sana mau membeli bahan makanan. Di tempat mereka juga terjadi kelaparan. Mereka memberi hormat kepada Yusuf. Dan saat itu Yusuf mengenali mereka. Itu adalah kakak-kakaknya yang dulu pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Kakak Yusuf ini tidak tahu bahwa orang yang mereka hormati, orang penting yang mereka temui itu adalah Yusuf. Mereka berkata, "Tuan, tolong berikanlah kami bahan makanan." Yusuf memberikan bahan makanan kepada saudara-saudaranya itu. Dia tidak memberitahukan kalau dirinya adalah Yusuf, adik mereka.
Lalu kakak-kakaknya ini tadi membawa bahan makanan itu pulang untuk Bapak Yakub, untuk istri mereka dan juga anak-anak mereka. Keluarga mereka semua bisa makan dan tidak kelaparan. Beberapa waktu kemudian, bahan makanan mereka habis lagi. Mereka membutuhkan bahan makanan. Bapak Yakub mengirim kembali saudara-saudara Yusuf untuk pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Sesampainya di Mesir, mereka bertemu kembali dengan Yusuf. Yusuf mengajak mereka untuk makan bersama di rumahnya. Kakak-kakaknya itu masih tidak tahu, tidak mengenali kalau dia adalah Yusuf, adik mereka. Sampai pada akhirnya Yusuf berkata, "Ini aku, Yusuf, adik kalian." Kakak-kakaknya Yusuf itu menjadi takut. Mereka berpikir, pastilah Yusuf akan membalas kejahatan mereka sekarang ini. Yusuf bisa menghukum mereka. Tetapi adik-adik, ternyata Yusuf memilih untuk memaafkan kakak-kakaknya. Dia berkata, "Jangan takut, Allah lah yang membawaku ke Mesir untuk menolong kalian seperti saat ini. Allah memelihara aku di sini. Ada banyak makanan, bawalah papa dan semua keluarga kalian ke sini. Allah akan memelihara kita." Adik-adik, Allah menolong Yusuf untuk mengampuni, memaafkan kakak-kakaknya. Mereka semua berpelukan dan saling mengasihi satu sama lain. Kemudian kakaknya ini cepat-cepat pulang dan menceritakan kepada Bapak Yakub kalau Yusuf masih hidup dan dia ada di Mesir menjadi pemimpin di sana. Bapak Yakub senang sekali karena ternyata Yusuf masih hidup. Dan mereka semua akhirnya pindah tinggal di Mesir. Di sana mereka hidup dengan bahagia. Tuhan Allah memelihara dan menyertai semua keluarga mereka. Nah, adik-adik, dari cerita Yusuf hari ini kita bisa belajar. Saat ada orang yang berbuat jahat, berbuat tidak baik kepadamu, kamu dapat tetap berbuat baik. Kamu bisa memaafkannya, seperti yang tadi dilakukan oleh Yusuf. Saat kamu memaafkan orang lain, kamu menunjukkan kasih Allah kepada orang itu. Tuhan Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Sekarang kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Kita mau melakukan seperti yang Tuhan ajarkan, seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita saling mengasihi dan mengampuni. Tuhanlah yang akan menolong kita semua. Sekarang kita mau berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti kakak ya.
Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk cerita firman Tuhan. Kami mau belajar memaafkan seperti Yusuf. Kami mau taat dan mengasihi-Mu. Tolonglah kami semua. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian kami. Tuhan berkati kami semua, Papa dan Mama, juga teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita mau ayat hafalan. Kalian ikuti ya. Tuhan, jadilah penolongku. Tuhan, jadilah penolongku. Mazmur 30 ayat 11b. Adik-adik, Tuhanlah yang akan menolong kita untuk bisa mengampuni orang lain, untuk bisa mengasihi orang lain, untuk taat kepadanya. Tahukah kamu, ini adalah biji kedelai, berasal dari tanaman kedelai. Bentuknya bundar, warnanya kecoklatan. Bisa diolah menjadi minuman yang enak, yaitu susu kedelai. Bisa juga menjadi makanan yang enak, tahu dan tempe goreng. Untuk aktivitasnya, kakak mau kasih tebakan. Kalian nanti cari di rumah biji dengan ciri-ciri seperti ini. Warnanya putih, bentuknya panjang dan kurus. Setiap hari kalian memakannya. Pagi, siang, malam. Apakah itu? Nanti kirim videonya di grup WA ya. Buat seperti ini. Ini adalah biji kedelai. Bisa dijadikan tempe. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk berdoa sebelum makan. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah menciptakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.